سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mensucikan air mutanajis? Contoh, ini ada air beember-ember. Ya, kalau air beember-ember cuma semuanya mutanajis. Ada yang dikencingi kucing, ada yang dikencingi apalagi tikus, ada lalat bunuh diri lagi di situ. Banyak benar musibahnya. Air banyak, nah, beember-ember, tapi mutanajis semua, najis semua. Nah, maka pertanyaannya, bagaimana cara mensucikan air yang telah kejatuhan najis? Namanya apa? Air mutanajis. Di dalam kitab Taqrir As-Sadidat halaman 64 ada 3 cara mensucikan air yang terkena najis. Jadi cara mensucikan air mutanajis ada 3 cara. Pakai salah satunya, maka air yang najis tadi bisa menjadi suci kembali. Nah, yang pertama yaitu ayyutahhira bin nafsihi. Jadi seumpamanya ada air 2 kulah. Air 2 kulah itu berapa liter? 217. Baik. Kapan air 2 kulah itu menjadi najis? Sehingga atau warnanya berubah atau baunya berubah. Jadi air 2 kulah dimasukkan bangkai lalat di situ sekarung. Seumpamanya, nah, air warnanya berubah. Apalagi rasanya berubah, baunya berubah. Nah, air 2 kulah yang mutanajis ini bagaimana cara mensucikannya? Nah, salah satu caranya yaitu dengan membiarkannya. Air satu drum itu berapa liter? Ada yang bisa drum sini lah. Air satu gentong seumpamanya 200 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun kita biarkan. Kita buka, awalnya airnya tadi sudah berubah rasanya, sudah berubah baunya, sudah berubah warnanya. Karena kita biarkan bertahun-tahun, walaupun sebulan, 2 bulan, tidak apa-apa juga. Intinya pas kita buka, kita lihat di dalamnya. Oh, sekalinya warnanya sudah berubah menjadi normal kembali. Menjadi seperti air putih pada normalnya seperti biasa lagi. Kita cium baunya, oh hilang sudah. Tidak ada lagi baunya. Kita lihat warnanya seperti warna air biasa. Kita rasain lagi, oh rasanya seperti air PDAM aja. Sama aja rasanya. Nah, maka ketika air najis tadi, tapi dengan syarat dia harus 2 kulah. 2 kulah atau ke atas. 2 kulah tadi berapa? 217. Sudah 217 liter ke atas. Nah, itu bisa pakai cara membiarkan airnya. Jadi air mutanajis yang 2 kulah ke atas apabila dibiarkan bitulil mukus, namanya itu, dia tuh dibiarkan lama sampai taghayyur bin nafsi, dia tuh berubah dengan sendirinya, maka air itu bisa suci kembali. Nah, itu cara yang pertama. Baik, ini tidak ada di kitab ini tidak ada. Ini tambahan aja, penyempurnaan aja. Yang pertama tadi dengan membiarkannya. Yang kedua
Ulun beri gambarannya, seumpamanya kita punya ember, satu ember najis, mutanajis, ember yang lainnya mutanajis, ember yang lainnya mutanajis. Banyak kita ember-ember air mutanajis semua. Mau kita pakai wudu enggak bisa. Kenapa? Karena najis. Ya kalau mutanajis airnya, maka bingung kita caranya. Nah, maka caranya yaitu dengan yang kedua ayyutahhira bi idhafatil ma' alaih, menambah air. Maksudnya apa? Air yang banyak tadi, yang ember-ember yang najis semua tadi, kita kumpulkan jadi satu. Kita kumpulkan jadi satu. Ternyata pas dikumpulkan jadi satu, kita lihat, oh sekalinya ukurannya 217 liter. Kita lihat berubah kada warnanya. Seandainya warnanya sudah normal kembali, baunya normal kembali, rasanya normal kembali, maka air itu menjadi suci kembali. Baik. Itu seandainya kalau hilang. Kalau tidak hilang, kita tambah apa? Kita yang air najis tadi, air mutanajis tadi, kita ambil semua, kita taruh di dalam gentong besar. Ternyata ukurannya 217 liter. Sekalinya warnanya masih sama sekalinya. Masih ada warna-warna kuning-kuningnya. Baunya masih berbau juga. Nah, maka kayak mana caranya? Sudah dikumpulkan masih juga sekalinya. Nah, maka caranya dengan menambahi air lagi. Kita tambahi air lagi. Nah, sampai berubah warnanya. Nah, kayak itu. Seumpamanya sudah ditambahi air, enggak hilang-hilang juga lagi. Airnya sudah habis. Mau nambahnya pakai air apa lagi? Penuh sudah, satu gentong full sudah. Mau nambahin enggak bisa lagi. Maka bagaimana caranya? Yaitu kembali kepada cara yang pertama tadi. Ditutup, dibiarkan dengan waktu yang lama sehingga dia bisa menjadi suci kembali. Nah, gitu. Jadi tadi yang pertama, ayyutahhira bi nafsihi, dia tuh bisa mensucikan dirinya sendiri. Jadi air yang banyak, yang 2 kulah itu, dia bisa mensucikan dirinya sendiri. Paham? Yang kedua, dengan mengumpulkan dia, kita kumpulkan, kita jadikan satu. Kalau seumpamanya dia sudah berubah warnanya menjadi normal kembali, tidak ada masalah. Cuma kalau belum berubah, kita tambahi lagi air. Nah, sampai warnanya menjadi normal kembali. Baik. 2 cara sudah dapat. Nah, cara yang terakhir lagi. Bagaimana cara yang terakhir? Yaitu dengan menguranginya. Fa'yutahhira binuqsanil ma', yaitu dengan mengurangi airnya. Kayak mana mengurangi airnya? Tadi ditambahi masuk akal masih kalau ini dikurangi. Contoh, air 2 kulah tadi berapa? 217 liter. Contoh misalnya airnya 400 liter. Berubah sudah warnanya. Kita tanyai orang ahli air. Dan orang-orang ahli air biasanya bilang, ini kira-kira kalau kita kurangi air ini berubahlah warnanya. Berubah Pak Haji Yai? Insya Allah bisa aja berubah. Nah, maka kita kurangi airnya dengan syarat jangan sampai kurang dari 2 kulah. Paham? Airnya 400 liter. Ya, kalau berubah sudah warnanya nih, ada sebuah cara mensucikannya dengan cara mengurangi airnya. Kita kurangi airnya sampai 217 liter. Pas kita kurangi
sampai 217 liter, sekalinya airnya menjadi normal kembali. Warnanya berubah menjadi kembali, apalagi rasanya normal kembali, baunya normal kembali. Nah, maka dengan mengurangi itu bisa mensucikan, tapi dengan syarat rasanya berubah menjadi normal kembali, baunya dan warnanya menjadi normal kembali. Dan juga syarat yang kedua, air itu posisinya harus tetap 2 kula, tidak boleh kurang. Stop. Jangan dimatikan. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, halaman 76, ada 4 hal yang wajib dipelajari oleh seorang mukallaf seperti kita. Yang pertama, belajar kandungan pengertian dari 2 kalimat syahadat. Yang kedua, belajar ilmu tauhid dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, belajar ilmu fikih seperti wudu dan sholat. Dan yang keempat, belajar tentang obat penyakit hati seperti hasad, riya, dan lain-lain. Kabar gembiranya untuk para sahabat, semuanya yang saya jelaskan tadi ada di dalam kitab Anwarul Mubarakah ini. Segera miliki dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.